Uh, Pemateri kita kali ini bernama Bu Nur Amalia Husna, sebagai dosen biologi di UIN Wali Songo Semarang, kemudian tempat tanggal lahir di Jepara 12 Mei 1995, status pernikahan sudah menikah, hobi Muay Thai. Untuk nomor handphone bisa dicatat ya teman-teman di 082243 320481. Email di husna.amalia95@gmail.com, kemudian untuk email kantor di husna.amalia95@walisongo.ac.id. Kemudian alamat asal di Dukuh Prajan, Desa Cepogo, RT 1 RW 1, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Dan alamat domisili sekarang berada di Perum Taman Beringin Elok, Blok 1.11 RT 4 RW 8 Kalian, Semarang. Untuk status pendidikan, yang pertama strata 1 menempuh pendidikan di Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Kemudian untuk strata 2 yaitu di Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Dan untuk pengalaman ini banyak sekali. Untuk pelatihan yang pertama yaitu pelatihan ISO. Kemudian ada diklat dasar AMDAL yang diselenggarakan oleh PPLH Undip pada tahun 2017. Kemudian untuk publikasi jurnal, workshop, dan seminar, yang pertama ada publikasi jurnal di E3S Web of Conference dengan judul Preliminary Evaluation of Method to Monitor Landfill Resilience Against Methane Emission. Maaf ini bacanya sedikit salah ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu workshop di kampus Pasca Sarjana Undip dengan judul Upaya Pelestarian Danau Rawapening melalui teknologi biogas dengan memanfaatkan limbah enceng gondok, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk penelitiannya sendiri, di sini Bu Amalia telah melakukan penelitian penerapan sistem manajemen lingkungan ISO di PT Pura Barutama Kudus pada tahun 2015 dan melakukan pengukuran kebisingan peralatan pabrik terhadap daya pendengaran pekerja di PT Pura Barutama Kudus. Dan yang terakhir yaitu mengkaji pemanfaatan gas metana sebagai sumber energi di TPA Bandingan Jepara pada tahun 2018. Nah, sangat luar biasa sekali beliau. Langsung saja tanpa mengulur waktu, kita langsung dengarkan dari pemateri Bu Nur Amalia Husna. Selamat pagi, Bu Amalia. Selamat pagi, Mbak. Terdengar ya suara saya ya? Ya, terdengar, Bu. Oke, tanpa mengulur waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk share PPT-nya mungkin dari saya atau gimana ya? Coba saya coba dulu. Oh, nggak bisa, harus host ini. Mungkin saya bisa dijadikan co-host terlebih dahulu. Atau mungkin host bisa yang menampilkan. Gimana Mbak Rizky? Bu. Mungkin dari kami yang akan share PPT. Oke. Oh, Ibu Amalia sudah dijadikan co-host, Ibu. Oh ya, sebentar. Oh iya, coba saya coba dulu ya. Nah, sudah terlihat? Sepertinya sudah ya. Sampun, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebenarnya ini pertama kali ya saya menjadi sebagai narasumber begitu. Akan tetapi saya coba untuk sebaik mungkin. Oke, selama beberapa waktu ke depan saya akan sharing serta beredukasi begitu ya kepada teman-teman, lalu Bapak Ibu peserta yang lain sebuah materi dengan judul menyikapi perilaku pro lingkungan di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19 begitu. Menurut saya pribadi bukan hanya di masa pandemi saja kita harus melakukan penerapan pro lingkungan, akan tetapi di setiap masa kita perlu mengamalkan perilaku yang pro terhadap lingkungan di setiap aktivitas maupun kegiatan yang kita lakukan.
Selanjutnya, outline yang akan kita bahas nantinya yaitu dari COVID-19, new normal, dan selanjutnya yaitu berisikan definisi maupun contoh dari perilaku pro lingkungan. Nah, COVID-19. Nah, kita flashback sebentar ya perihal COVID-19 ini, yaitu virus SARS-CoV-2 yang pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019, yaitu yang menyerang seorang pedagang di Pasar Huanan, Kota Wuhan, Tiongkok. Nah, pasien tersebut ini mengeluhkan gejala yang mirip dengan pneumonia. Jadi dalam waktu singkat, virus tersebut telah menyebar di seluruh kota sehingga kota Wuhan ini ditutup total atau kita mengenalnya dengan lockdown begitu ya. Nah, selanjutnya COVID-19 ini merupakan virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Nah, coronavirus sendiri merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Nah, virus ini atau COVID-19 ini kita telah ketahui bersama ya kalau virus ini sensitif terhadap sinar UV dan suhu panas. Jadi kita dapat lakukan antisipasi atau lakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi penyebaran dengan cara menonaktifkan virus dengan menggunakan etanol 75% atau biasa gampangnya begitu hand sanitizer bisa, desinfektan begitu bisa. Nah, selanjutnya yaitu new normal. Dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang telah banyak merubah cara hidup masyarakat, lalu segala bentuk aktivitas kini harus beradaptasi dengan situasi yang bertujuan untuk apa? Untuk memperlambat laju penyebaran virus sesuai himbauan pemerintah. Nah, istilah ini sudah familiar ya, kita ketahui bersama new normal atau kebiasaan baru begitu. Nah, dalam penerapan new normal kita dapat melakukan aktivitas bekerja, kita dapat melakukan aktivitas belanja, mungkin kita dapat melakukan aktivitas di rumah, akan tetapi dengan syarat kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam tatanan kebiasaan baru dengan melakukan adaptasi kedisiplinan dengan melakukan protokol kesehatan. Nah, jadi peran serta kita sebagai warga selama melakukan atau menjalankan new normal ini dapat dikatakan sebagai kunci dari keberhasilan dalam upaya mencegah penyebaran virus ini. Nah, anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah pun menetapkan protokol kesehatan itu ada 5M. Yang pertama ada mencuci tangan, memakai masker, lalu menjaga jarak, kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, M yang pertama yaitu mencuci tangan. Nah, tangan kita tidak secara biasanya secara tidak sadar ya kita menyentuh atau memegang benda begitu yang kita tidak ketahui kebersihannya. Jadi oleh karena itu perlunya kita lebih rajin-rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir begitu ya selama 20 menit, atau jika tidak memungkinkan atau tidak ada jangkauan terhadap air maupun sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Lalu selanjutnya M yang selanjutnya yaitu memakai masker. Nah, untuk saat ini dengan terjadinya mutasi pada virus yang kita perlu menggunakan masker double begitu ya. Anjuran sudah teman-teman pasti sudah tahu ya di layer yang pertama yaitu masker medis, selanjutnya layer yang kedua yaitu masker kain atau non medis begitu. Karena masih banyak sekali contoh-contoh masyarakat di luar sana yang masih mengabaikan dengan penggunaan masker tersebut. Nah, selanjutnya yaitu membersihkan tempat kerja atau tempat belajar kita dengan menggunakan desinfektan, karena kita ketahui bersama ya bahwa desinfektan ini atau cairan desinfektan ini dapat menonaktifkan atau melemahkan si virus COVID-19. Selanjutnya, jaga jarak aman
dan hindari kerumunan. Itu bisa menjadi satu paket ya, karena di saat orang berkumpul maka kita lebih memungkinkan melakukan kontak dekat, kita ngobrol dengan teman kita. Nah, itu bisa saja menyulitkan untuk membatasi jarak secara fisik. Nah, itu. Nah, dari adanya tersebut maka diberlakukannya pengurangan mobilitas masyarakat untuk keluar rumah. Jadi penerapan PPKM ya kalau istilah sekarang ya, karena istilahnya berubah. Selanjutnya dengan pemberian COVID-19 ya untuk menunjang kegiatan masyarakat tetap produktif, tetap menjalankan pekerjaan di luar rumah. Jadi diterapkan program vaksinasi COVID-19. Nah, pemberian COVID-19 ini atau vaksin COVID-19 ini merupakan salah satu upaya yang dinilai oleh pemerintah paling efektif untuk mengatasi permasalahan pandemi saat ini. Nah, tujuan pemerintah dalam mengadakan vaksinasi yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mencapai kekebalan kelompok atau istilah kerennya herd immunity gitu ya. Yang ketiga yaitu menjaga produktivitas. Jadi supaya masyarakat ini tetap produktif, lalu hubungan sosialnya pun tetap terjaga, lalu perkembangan ekonominya pun tetap stabil begitu ya. Jadi makanya ada program vaksinasi. Nah, yang keempat itu melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Karena vaksinasi dinilai ini merupakan salah satu cara untuk memutus dari adanya pandemi. Nah, herd immunity mungkin istilah ini masih baru bagi teman-teman atau mungkin ada teman yang sudah mengenal lebih dalam begitu ya terkait herd immunity. Nah, herd immunity ini merupakan sebuah konsep dalam epidemiologi yang dapat menggambarkan bagaimana seseorang itu secara kolektif dapat mencegah infeksi jika 70% dari jumlah penduduk itu telah mempunyai kekebalan. Nah, semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, maka penyakit itu tersebut sulit ya untuk masuk ke dalam sistem tubuh. Nah, salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu untuk mendapatkan kekebalan pada orang banyak sekaligus dengan melakukan vaksinasi. Dalam hal ini vaksin masuk pada pencapaian herd immunity secara buatan. Nah, selanjutnya adanya konsep herd immunity yang dicapai dengan melakukan vaksinasi untuk masyarakat Indonesia dan tak lupa pula jika setelah selesai vaksinasi tetap mematuhi protokol kesehatan, gitu ya, karena pandemi belum usai. Nah, selanjutnya berdasarkan laporan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Bapak Budi Gunawan Sadikin yaitu menyatakan herd immunity akan tercapai pada November 2021. Nah, kita tunggu lanjutan kebenaran adanya kondisi tersebut. Nah, sedikit kita mulai masuk kepada bagaimana pentingnya kita melakukan perilaku pro lingkungan. Nah, pada uraian kondisi pandemi yang saat ini kita dapat korelasikan dengan pendapat dari Riley Dunlop, yaitu seorang pakar lingkungan dan juga sosiolog begitu yang menyatakan perilaku manusialah yang mendorong dan menjadi penyebab semua kerusakan yang ada di muka bumi ini. Nah, perilaku tersebut bisa berawal dari cara berpikir jangka pendek, memandang bahwa sumber daya bumi itu kondisinya atau keberadaannya tidak terbatas. Nah, atau pula dapat kita korelasikan atau
kita hubungkan dengan teori dari antroposentris, teori antroposentris, yaitu yang berbunyi manusia sebagai pusat sistem alam semesta. Jadi karena manusia itu sebagai pusat begitu ya, sebagai sebuah pusat sistem, makanya manusia ini cenderung atau sebagai penyebab dari terjadinya krisis lingkungan. Pada perspektif teori of plant behavior atau biasa kita singkat dengan TPB begitu ya. Jadi pada TPB ini menjelaskan 3 uraian, yaitu yang pertama adanya relasi antara faktor prediksi perilaku dengan intensi perilaku. Nah, yang kedua yaitu adanya korelasi secara langsung antara perilaku dengan faktor prediksi perilaku. Nah, yang ketiga, intensi dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu adanya sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku. Nah, dari ketiga uraian tersebut, kita dapat singkat begitu ya, kita dapat secara singkat bahwa perilaku individu ini merupakan perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Jadi adanya tujuan serta proses yang sadar di dalam diri manusia untuk menjalankan perilaku tersebut. Gitu. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa perilaku pro lingkungan itu ditentukan oleh kesadaran dalam diri manusia dan ada tujuannya. Nah, di depan layar teman-teman terdapat 2 istilah yang mungkin masih baru ya. Nah, pada konsep jika kita belajar atau memahami perilaku pro lingkungan ini, kita masuknya pada kajian psikologi lingkungan. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang dari prodi psikologi begitu ya. Lanjut definisi yang pertama, yaitu terkait dengan perilaku lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku lingkungan? Itu perilaku atau semua perilaku atau reaksi manusia yang melakukan interaksi dengan lingkungan terjadi secara terus-menerus dan dapat memberikan dampak terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, di uraian tersebut yang perlu kita highlight yaitu akan adanya dampak. Nah, dampak di sini bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif untuk lingkungan. Nah, selanjutnya untuk perilaku pro lingkungan, definisi secara singkatnya yaitu perilaku yang sebenarnya sudah umum ada di masyarakat yang dianggap sebagai cara protektif atau perilaku yang dia memberikan penghargaan terhadap lingkungan, gitu. Untuk lebih mudahnya dalam pemahaman perilaku pro lingkungan, yaitu terdapat beberapa istilah yang dapat menggambarkan seperti apa atau bagaimana melakukan perilaku pro lingkungan. Yaitu yang pertama ada perilaku melindungi lingkungan, lalu perilaku melestarikan lingkungan, perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, perilaku ekologis, perilaku berkelanjutan. Nah, di sini teman-teman bisa bisa mungkin mengistilahkan, mensinonimkan begitu ya dari penjelasan ataupun istilah dari perilaku pro lingkungan. Nah, tujuan kita dalam melakukan perilaku pro lingkungan yaitu yang pertama untuk mengurangi atau memberikan solusi terkait permasalahan lingkungan hidup. Jadi bukan perkara saat kita melakukan kegiatan yang pro lingkungan itu akan berdampak besar, bukan, akan tetapi di sini pada kajian psikologi lingkungan yaitu kita melakukan sebuah tindakan walaupun dampak
dampaknya itu kecil, akan tetapi kita tetap memberikan penghargaan atau tetap melestarikan keberadaan lingkungan, tetap menjaga lingkungan. Nah, yang kedua yaitu sebagai kombinasi antara kepentingan pribadi dan kepedulian terhadap sesama manusia, bahkan kepedulian kita untuk generasi selanjutnya. Gitu. Lalu secuplik saya masukkan bagaimana pandangan Islam, yaitu memandang pentingnya perilaku pro lingkungan. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali ya firman Allah yang menjelaskan atau memberi peringatan bagaimana kita manusia ini dianjurkan untuk tidak merusak lingkungan dan tetap melestarikannya. Nah, seperti yang terdapat pada surat Al-A'raf ayat 56 yang berisikan supaya manusia itu tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi tetap dilestarikan keberadaannya begitu ya. Nah, selanjutnya yaitu kondisi pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang positif. Ini saya uraikan sedikit terkait dampak positifnya, yaitu karena dilakukan pembatasan mobilitas warga, lalu jalan-jalan pada ditutup, begitu ya. Nah, ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan, yaitu dengan adanya kualitas udara yang semakin membaik, lalu polutan yang mulai berkurang, begitu. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, pula masyarakat mulai menjalankan pola hidup bersih dan sehat, dan mungkin karena kegiatan yang seluruhnya dihabiskan di rumah, maka anggota keluarga pun jadi makin akrab dan makin harmonis, gitu ya. Nah, selanjutnya sedikit pula dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini, yaitu mulai dari timbulan limbah domestik yang meningkat. Nah, karena kegiatan dari yang awalnya sehari-hari berada di luar rumah, sekarang sehari-hari hanya tinggal di rumah. Selanjutnya timbulan limbah B3 meningkat. Nah, B3 di sini kita bisa katakan limbah masker, lalu limbah botol cairan desinfektan itu masuk ke jenis dari limbah B3. Nah, selanjutnya yaitu beberapa kan viral ya di media sosial yang sama-sama kita lihat, yaitu adanya konsumerisme. Dan yang terakhir yaitu konsumsi energi pun pastinya ikut meningkat karena dengan kegiatan belajar di rumah, bekerja di rumah pasti membutuhkan daya energi begitu ya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu dan mungkin nanti kita akan banyak begitu ya di sesi tanya jawab. Apa sih yang pada slide ini yang menjadi permasalahan dari sampah domestik atau sampah rumah tangga? Itu sebagian besar kasus kita rasakan bersama ya. Yang pertama yaitu sampah organik maupun anorganik yang meningkat. Teman-teman juga sudah mulai menyadari begitu ya. Yang kedua, bank sampah yang tidak beroperasi. Nah, karena ada pembatasan atau PPKM begitu. Nah, selanjutnya volume dari sampah medis atau sampah limbah B3 yang ikut meningkat. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Oh, sudah. 3 aja. Nah, dari permasalahan tersebut kita dapat uraikan ya saat kita sudah mengidentifikasi, lalu solusi apa yang dapat kita berikan, yaitu dengan melakukan
pro lingkungan, perilaku pro lingkungan, yaitu dengan cara yang pertama. Mungkin ini solusi ini sudah banyak atau sering sekali teman-teman dengar begitu ya. Akan tetapi cara untuk memulai itu yang susah. Jadi cara memulai seseorang itu untuk memberikan penghargaan ke lingkungan itu tidak dapat serta-merta dipaksa. Itu haram hukumnya begitu ya. Nah, yang pertama yaitu mengurangi atau mengganti penggunaan kemasan sekali pakai. Nah, kita bisa mulai sedikit demi sedikit melakukan diet plastik, diet begitu, dan diet-diet lainnya yang berkategorikan pada bahan sekali pakai. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu memilih sampah berdasarkan jenisnya. Ini sangat penting sekali ya. Jadi bagaimana seseorang atau apa ya, ibu rumah tangga begitu, karena ibu rumah tangga ini sebagai kunci dari pengelolaan lingkungan di rumahnya. Dengan memilah jenis, bisa sampah plastik dipilah, lalu sampah organik dipilah, sampah sayuran, lalu sampah protein-protein hewani pun dipilah, botol, plastik, kaca. Nah, hal tersebut itu akan memberikan apa ya, rasa kepuasan tersendiri jika kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan material daur ulang atau pakai ulang begitu ya. Jadi kita memanfaatkan material yang kuat yang dapat kita gunakan berkelanjutan. Nah, sebagai tips mungkin jika kita memakai kemasan yang awet yang tidak pada jenis bahan sekali pakai, kita bisa memberikan penghargaan untuk diri kita sendiri, yaitu wah hebat nih, saya sudah melakukan atau sudah ikut berperan aktif dalam perlindungan lingkungan. Nah, itu sangat penting untuk kita tetap konsisten dalam menjalankan program diet tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kumpulkan sampah sejenis dan jual jika sampah tersebut masih memiliki nilai ekonomis. Nah, walaupun memang harganya tergolong rendah ya karena bahan bekas pakai, tapi seenggaknya kita bisa mengurangi volume timbunan sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Nah, selanjutnya pada konsumsi energi listrik saat kita melakukan kegiatan seluruhnya di rumah begitu ya, sehari-hari di rumah saja. Jika kita di sekitar rumah kita dapat memanfaatkan sumber energi baru terbarukan, itu sungguh luar biasa, sungguh mantap lah. Nah, jika kita tidak bisa atau tidak terdapat sumber tersebut, kita bisa lakukan dengan cara menghemat. Nah, karena seluruh kegiatan beralih ke rumah begitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, atur target dan jam kerja untuk mendukung penggunaan perangkat elektronik. Jadi mungkin teman-teman bisa mengatur atau menjadwal kapan saya harus menghidupkan laptop, kapan saya bekerja, timingnya itu terinci gitu. Selanjutnya memanfaatkan pencahayaan alami dari sinar matahari. Nah, biasanya ini yang masih boros itu saat sudah ada jendela atau ventilasi, teman-teman ditutup karena terlalu panas atau terlalu silau, diganti dengan lampu listrik begitu ya. Nah, itu hal yang kurang tepat untuk dilakukan. Nah, selanjutnya memanfaatkan sirkulasi udara alami. Yang ketiga, menggunakan perangkat hemat energi yang ramah lingkungan. Nah, ini yang sebenarnya sudah dibayangkan oleh pemerintah, yaitu besar-besaran dengan mengadakan atau pabrik-pabrik yang mulai
memproduksi lampu yang hemat dan ramah lingkungan. Contohnya lampu LED begitu. Nah, pada gambar di samping yaitu ada tips penghematan energi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Itu tips-tips untuk peralatan alat-alat elektronik yang terdapat di rumah. Nah, selanjutnya dengan adanya pandemi ini, maka muncul tren baru yang kita lihat bersama-sama, yang viral di Instagram, viral di berita online begitu, yaitu dengan konsumerisme. Nah, ciri-ciri dari adanya konsumsi yang pertama, ini masyarakat memformulasikan tujuan hidup dalam rangka mendapatkan barang konsumsi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Nah, yang kedua, masyarakat menjadikan barang konsumsi sebagai penanda identitas. Yang ketiga, masyarakat membeli barang konsumsi lebih dari yang mereka butuhkan melalui manipulasi konsumsi, periklanan maupun kemasan. Nah, dan bentuk dari konsumerisme ini yaitu panic buying. Jadi sangat viral ya di media sosial, itu pada berebut mie instan, susu, dan produk-produk lainnya. Nah, dari adanya konsumerisme ini yang kita perlu ataupun sangat perlu kita memilih produk dengan label ramah lingkungan. Jadi bagaimana kita bisa tahu bentuk ataupun produk yang kita beli itu ramah lingkungan. Nah, caranya itu yang pertama, kita bisa melihat dari label kemasannya. Biasanya kan di label kemasan itu ada untuk produk-produk yang memang sudah berjeniskan ramah lingkungan itu lebih jelas. Apakah dia memberikan pengaruh terhadap kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan saat dipakai, gitu. Yang muncul pada pelabelan. Nah, selanjutnya yaitu produk tersebut tidak dicobakan di hewan. Nah, itu salah satu dari kita mengetahui adanya produk ramah lingkungan. Nah, lalu selanjutnya kita bisa melihat produk ini produksinya di mana dan berapa jarak tempuh dari produk tersebut sampai dengan tempat teman-teman membeli. Nah, jadi jika atau menggunakan itu nanti mengaitkan yang namanya jejak karbon atau istilah kerennya carbon footprint gitu ya. Nah, jadi hal tersebut yang sederhana akan tetapi kita ikut berperan gitu. Nah, berdasarkan jurnal penelitian itu menyebutkan bahwa konsumen Indonesia, konsumen warga kita begitu ya, ini sebenarnya sudah peduli terhadap lingkungan yang dinyatakan dengan persentase sebesar 112% masyarakat itu memilih produk yang ramah lingkungan. Nah, apakah teman-teman termasuk dalam masyarakat yang ikut memilih dan membeli produk yang ramah lingkungan? Nah, itu jawaban bisa tersimpan di hati teman-teman. Nah, selanjutnya ini tambahan saja ya, karena kita sudah menjalani pandemi ini selama kurang lebih 18 bulan. Nah, jadi sedikit cara atau bagaimana kita dapat melawan dari keletihan sosial yang terjadi saat ini. Nah, biasanya keletihan sosial ini dapat muncul atau timbul gejala yaitu menurunnya motivasi untuk bertahan patuh pada aturan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hindari menyerap informasi yang belum tentu itu benar.
jika kata atau motivasi dari motivator Mary Riana, yaitu pandemi ini juga kita perlu jaga jempol. Jadi kita saring dulu berita ataupun informasi yang kita dapatkan, kita cari kebenarannya, lalu setelah itu saat kita tahu itu benar adanya itu fakta, lalu baru kita sebarkan. Jadi bukan secara mentahan kita tahu berita lalu kita sebar ke grup mana-mana. Nah, itu salah. Dan itu menjadi kita semakin rendah ya motivasi untuk melawan pandemi ini. Nah, lalu peran apa? Peran kita sebagai agen perubahan begitu ya. Saya sebutnya sebagai agen perubahan, itu kita dapat melakukan kampanye. Kampanye bisa kita lakukan di media sosial, kita bisa membuat flyer misalnya, kita bisa membuat atau kita bisa menampilkan contoh yang sekiranya bagus untuk dipertontonkan ke masyarakat umum, itu sangat bagus. Selanjutnya yaitu sosialisasi, edukasi, dan melakukan pemanfaatan barang-barang yang ada di sekitar kita. Jadi sebelum kita membuang sampah atau kita apa ya istilahnya, mungkin mengubur begitu ya, mengubur sampah itu kita perlu pastikan barang ini apakah bisa dimanfaatkan atau tidak begitu. Nah, selanjutnya pengolahan. Nah, pengolahan ini sangat penting untuk tetap terjaganya lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu tetap melestarikan lingkungan tempat tinggal kita. Itu yang terakhir dari saya, mari kita saling melindungi bersama-sama kita memerangi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Amalia, sangat biasa sekali pemaparan mengenai perilaku perlindungan. Jadi ini langsung masuk ke sesi tanya jawab Ibu. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Saudara Rian Setianto. Ini bertanya kepada Bu Amalia, jika seorang mantan pasien yang sembuh dari penyakit COVID-19, apakah sudah mempunyai sistem kekebalan tubuh pada virus COVID-19 atau masih perlu dilakukan vaksin terhadap pasien tersebut? Terima kasih. Oh, ini pertanyaannya berkaitan tentang imunitas, Bu. Oke, ini karena suara, mungkin sinyal dari saya ya, saya mendengar suara Mbak Rizky putus-putus, mungkin saya perlu baca terlebih dahulu. Di kolom chat ya Mbak ya? Iya, Bu. Oke, ini karena saya mungkin bukan dari ahli begitu ya, dari ahli terkait imunologi, saya akan share sedikit yang saya tahu saja begitu ya. Jadi misal seseorang setelah terkena COVID begitu ya, nah itu dia setelah dinyatakan positif dia akan memiliki kekebalan dari virus ini itu selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan dianjurkan untuk pasien ini bisa melakukan vaksinasi gitu. Itu apa ya? Itu yang saya ketahui saja. Gitu, atau mungkin nanti teman-teman bisa sharing ya, sharing pengalaman atau mungkin sharing pengetahuan juga terkait pernyataan tersebut. Ya, begitu dari siapa Mas Rian? Rian Setianto. Iya. Ya, bagaimana untuk Saudara Rianto? Apakah masih ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Nggak mungkin kita dapat sharing begitu. Iya, kalau memang setahu saya memang Ibu mungkin ada imun yang terpacu, tapi tetap perlu vaksin. Seperti itu. Iya. Oke, untuk
Pertanyaan yang kedua datang dari Saudara Muhammad Anik. Izin bertanya, upaya pemerintah melakukan pro lingkungan di masa pandemi sekarang. Bagaimana dengan pemerintah yang membuat tanggul di sekitar sungai dan tanggul itu telah mengambil tanah warga serta merusak lingkungan? Nah, ini pertanyaan bagus sekali, Ibu. Ini dari Muhammad Anik. Oke, menarik sekali ya. Bagaimana pemerintah yang di sekitar sungai. Karena atau infrastruktur yang akan dibangun pemerintah itu pasti sebelumnya diidentifikasi dulu permasalahannya. Nah, mungkin solusinya itu dengan membuat tanggul di sekitar sungai. Nah, jika adanya pembangunan tanggul tersebut mengambil tanah warga serta merusak lingkungan, biasanya atau wajibnya begitu ya, sebuah bangunan yang dia akan memberikan dampak terhadap lingkungan itu sudah dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Jadi mungkin Mas Muhammad Anik tidak mengetahui ya keberadaan dokumen AMDAL, atau mungkin peran dari pemerintah yang tidak mensosialisasikan adanya pembangunan tersebut, lalu dokumennya pun tidak disosialisasikan, itu yang kurang baik lah gitu. Nah, untuk warga pemerintah yang telah mengambil tanah warga itu saya tidak bisa menjawab. Harusnya pasti ada uang ganti rugi begitu ya, untuk berapa luasan yang telah diambil untuk pembangunan tersebut. Menurut saya begitu. Ini pasti dengan adanya pembangunan tersebut kurangnya sosialisasi dalam dokumen AMDAL. Jadi dampak-dampak ataupun proses kegiatan yang akan dilaksanakan ini tidak tersampaikan ke masyarakat. Ya, begitu ya Mas Anik ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke siapa itu, ke kontraktor yang membuat atau pemerintah setempat. Begitu dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Tadi ada satu pertanyaan dari Mas Anik yang bertanya upaya pemerintah melakukan pro lingkungan di masa pandemi sekarang, Bu. Apakah ada upaya pemerintah yang oke. Untuk upaya pemerintah melakukan program lingkungan ini mungkin bukan hanya di pandemi saja, malah pemerintah ini melakukan program pro lingkungan seperti halnya saat teman-teman mulai sadar atau tahu misal ada jalan yang satu arah atau dua arah begitu, itu sebenarnya untuk membatasi jumlah kendaraan. Pasti kan setiap kendaraan akan menghasilkan emisi atau polutan begitu ya. Nah, itu juga secara tidak langsung kita bisa mengatakan itu perilaku yang pro lingkungan. Atau bisa saja pemerintah sedang gencar-gencarnya ini dalam mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti misalnya yang terdapat di Dieng, geotermal itu saat ini sedang besar-besarnya untuk dikembangkan. Walaupun sebelumnya sudah ada itu pembangkitnya, akan tapi saat ini masih terus dikembangkan untuk digunakan secara besar-besaran. Begitu Mas Anik. Mengenai kegiatan atau upaya pemerintah di masa upaya pemerintah sebagai perilaku pro lingkungan itu sebenarnya banyak sekali ya, seperti penghargaan kepada daerah-daerah seperti Adipura, kemudian Kalpataru, kemudian penghargaan di sekolah Adiwiyata, seperti itu kan juga termasuk ini ya Bu ya, lingkungan. Iya betul. Karena banyak sekali contohnya ya, jadi saya kayak rada rumit.
Baik, Ibu. Sekarang menuju ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Saudara Martin Sihib. Izin tanya, Bu. Dalam masa pandemi, kebanyakan pekerjaan sudah WFH, sehingga membuat produktivitas menurun dan mobilitas atau gerak tubuh kita menjadi berkurang, sehingga imunitas juga menurun. Lalu, pendapat Ibu untuk solusi agar tubuh tetap bugar dan rajin olahraga, agar tidak mudah terinfeksi COVID-19, motivasinya apa ya, Bu? Mengenai motivasi. Motivasinya, jika kita kaitkan dengan pro lingkungan, mungkin kita bisa mulai menanam. Karena menanam itu sejatinya sulit. Bagi saya pribadi, menanam itu sejatinya sulit. Karena beberapa kali saya menanam, gagal. Itu mungkin perlu dilatih sama Mbak Rizky kali ya, bagaimana cara menanam, pembibitan. Selanjutnya, sedikit-sedikit kita mulai mendalami hobi. Jadi malas-malasan supaya tidak hanya tiduran saja begitu, kita bisa menekuni hobi atau kita bisa mengembangkan hobi atau malah menemukan hobi yang baru di rumah gitu. Akan tetapi tetap melakukan olahraga. Kita bisa mungkin jalan keliling kompleks atau mungkin apa ya, ikut membantu ibu dalam kegiatan sehari-hari di rumah itu termasuk olahraga karena menghasilkan keringat pastinya. Begitu, apakah sudah menjawab? Sepertinya sudah ya. Ya, sudah sangat menjawab tadi, Bu. Aktivitas kecil tapi memberikan dampak yang besar. Selanjutnya Mbak Uswatun Hasanah. Izin bertanya, Ibu mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan karena terfokus pada kesehatan fisik. Bagaimana tips dan trik mengajak warga sekitar untuk bersikap pro lingkungan di tengah pandemi ini, Bu? Terima kasih. Wow, ini bagus sekali nih, Bu. Berniat untuk mengajak warga sekitar untuk sama-sama melakukan perilaku pro lingkungan. Silakan, Ini Ibu. yang harusnya bisa menjawab ini teman-teman yang lagi KKN ini. Bagaimana cara kita gitu ya, sebagai masyarakat yang berilmu, yang kita berkewajiban untuk mentransfer ilmu kita kepada masyarakat. Apa tadi pertanyaannya? Tips and trick mengajak warga sekitar untuk bisa bersikap pro lingkungan di tengah pandemi ini. Mungkin dengan adanya PPKM ya sekarang sebutannya, kita bisa mengajak warga sekitar untuk misalnya memilah sampah, lalu mengadakan bank sampah di sekitar tempat tinggal kita, itu menurut saya sudah bersikap pro lingkungan di tengah pandemi ini. Karena memang sejatinya di masa pandemi ini kalau saya pribadi ya, itu pasti konsumsi bahan pangan itu meningkat, lalu sering juga belanja online. Nah, menjadikan timbunan sampah sehari-hari pun ikut meningkat. Nah, solusi kita dengan melakukan pemilahan dan kita dapat menjual jika itu masih memiliki nilai jual. Akan tetapi mungkin sedikit saya intermezzo kepada teman-teman ya, jadi bagaimana atau istilah atau definisi sampah itu sebenarnya barang yang sudah tidak memiliki nilai pakai. Nah, jadi mungkin kalau sampah yang dapat dijual itu kita dapat ganti dengan sebutan barang yang dapat dijual, begitu saja ya. Begitu dari saya, mungkin nanti tips and trick-nya bisa dipikirkan teman-teman KKN kelompok 5. Iya, Bu. Izin menambah boleh, Bu? Oke, silakan. Dengan ini, berkenaan mengenai aksi pro lingkungan, sebenarnya itu sangat mudah sekali, Bu. Apalagi kan era milenial, kemudian
handphone banyak, kemudian forum-forum mengenai literasi, kemudian mengenai aksi pro lingkungan juga banyak. Hanya kita dengan men-share apa yang telah di-upload suatu forum tersebut kepada dengan status kita, kemudian walau hanya sekedar ayo buang sampah pada tempatnya, itu juga merupakan aksi pro lingkungan ya Bu ya. Ya. Seperti itu dari tim KKN. Ya, bagaimana ini Mbak Uswatun sudah jelas ya Mbak ya untuk jawaban dari Ibu Amalia Husna. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Denny Widianto. Selamat pagi, saya Denny Widianto izin bertanya mengenai keefektifan perilaku lingkungan terhadap kelestarian lingkungan. Tadi Ibu menyampaikan bahwa aksi ini tidak memberikan dampak yang besar. Lantas hal apa yang perlu dilakukan agar aksi kita dapat memberikan dampak yang nyata? Terima kasih. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya atau sejatinya saat kita melakukan kegiatan-kegiatan yang itu dapat menjadikan sebuah dampak walaupun tidak besar, yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita akan terus lakukan. Akan tetapi saat kita mulai mengajak teman kita ataupun tetangga kita, dan itu menjadi sebuah golongan atau sebuah kelompok ataupun komunitas. Nah, jadi semisal kalau pribadi memilah sampah, kita dapat memilah sampah sebanyak setiap harinya 1 kilo. Nah, jika pada lingkup yang lebih luas, semisal satu kelompok itu setiap harinya dapat memilah sampah sama halnya 1 kilo. Misal satu kelompok itu berjumlah 50 orang. Jadi setiap harinya akan terkumpul sebanyak 50 kilo. Dan itu akan mengurangi beban dari tempat pembuangan sampah. Nah, saat itu mungkin dapat dikatakan bahwa aksi kita sudah nyata dalam kegiatan pengelolaan sampah. Seperti itu. Jadi bukan hanya karena kegiatan yang pro lingkungan itu memang penilaiannya itu pun tidak bisa langsung terlihat begitu. Jadi ada output maupun outcome yang ada. Jadi begitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ibu Amalia Husna. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali pagi ini. Apakah masih ada yang ditanyakan dari teman-teman semua? Kalau tidak ada, saya boleh bertanya nggak Bu ini Bu? Pertanyaan sebagai apa ini, Mbak Rizky? Sebagai peserta juga. Oke, silakan. Jadi tadi kan mengenai teori antroposentris yang berbicara mengenai perilaku manusia memang membuat kerusakan di muka bumi ya Bu ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu selain antroposentris kan ada ekosentris. Jadi apabila manusia itu menerapkan ekosentris itu kan mungkin kerusakan-kerusakan di bumi ini juga minim seperti itu ya Bu ya. Nah, yang saya tanyakan apabila kita menerapkan ekosentris kemudian bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu seperti apa Bu? Gimana? Contohnya? Contohnya apa ya? Misal kita udah belajar ekosentris, kemudian kita melakukan aksi pro lingkungan, kemudian kita berusaha atau berupaya untuk menanam pohon, melindungi hutan, kan banyak sekali ya Bu ya, kayak seperti organisasi kemudian komunitas yang menggerakkan ayo kita menanam pohon, kemudian ayo kita menanam bakau, tetapi ada kebijakan pemerintah yang mungkin tadi udah dijelaskan Bu Amalia, mungkin dari amdanya sendiri kita nggak tahu, tetapi menurut kita itu kayak reklamasi, kemudian pembukaan lahan itu kan sangat bertentangan sekali dengan kegiatan yang kita lakukan. Nah itu gimana Bu? Oke. Iya, jadi sejatinya kita manusia
Misalkan sehari-hari kita membuang sampah, kita membuang limbah, nah itu bisa dikategorikan masuk dalam teori antroposentris. Nah, ada pula teori ekosentris yang disebutkan Mbak Rizky tadi. Itu bagaimana perilaku yang dia mendukung lingkungan. Akan tetapi saat kita melakukan kegiatan pro lingkungan, pro terhadap lingkungan dengan melindungi lingkungan, itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Nah, sejatinya mungkin saya intermezzo juga di sini, di AMDAL, jika teman-teman sudah belajar AMDAL atau sedikit atau begitu ya terkait AMDAL. Jadi AMDAL itu ada beberapa kategori ataupun kelas di dalamnya. Jadi saat dampak itu penting untuk lingkungan dan saat dampak itu sangat penting dan mungkin membuat kerusakan ataupun kerusakan di lingkungan seperti halnya reklamasi. Nah, itu biasanya di AMDAL itu sudah ada solusi penanggulangannya. Nah, jadi zaman now saat ini itu AMDAL itu sudah dapat secara secara publik dapat dibaca oleh masyarakat. Gitu. Kalau dulu di AMDAL itu kan pasti hanya tersimpan di Dinas Lingkungan Hidup ataupun Kementerian Lingkungan Hidup saja, akan tetapi saat ini sudah bisa diakses begitu ya intinya ya. Nah, saat dirasa saat semisal sudah ada pembangunan lalu dampak yang muncul itu tidak terselesaikan begitu ya. Nah, itu peran kita sebagai masyarakat yang menerima dampak itu dapat melaporkan. Jadi kok tidak ada kesesuaian antara dampak yang tertulis dengan solusi yang akan dilaksanakan oleh perencana kegiatan seperti itu. Jadi pintar-pintar saat kita mengetahui akan adanya sebuah pembangunan besar-besaran yang itu dapat merusak lingkungan, kita harus tahu AMDAL-nya dulu. Jadi saat kita sudah tahu AMDAL-nya, kita memahami, kita tahu kalau tidak ada sinkronisasi antara yang mereka tuliskan, kita dapat laporkan. Begitu. Baik, terima kasih Bu Amalia. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya memang banyak pertanyaan Bu sebenarnya. Karena gimana ya, memang lingkungan itu menarik ya, maksudnya walaupun hal-hal kecil akan tetapi memang perlu kita tahu solusi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Ya, terima kasih Bu. Boleh tanya lagi ya terakhir? Akan Iya, mengenai AMDAL ya Bu, saya tuh pernah membaca AMDAL sampai bukunya tebal sekali. ya, memang tebal. Hidup Kabupaten Pati. Dan kebetulan di situ banyak di daerah saya tuh banyak sekali sebenarnya warganya itu bisa dikatakan pro-lingkungan Bu, karena di daerah saya itu ada sebuah pabrikan yang pembuangan limbahnya itu sepertinya bagi warga sekitar itu mengganggu Bu. Tapi padahal setelah saya main ke Dinas Lingkungan Kabupaten Pati itu ada AMDAL yang khusus membahas peranan, kemudian lebar kalon, kemudian saluran limbahnya seperti itu Bu. Nah, yang kan kenapa AMDAL itu tidak disosialisasikan seperti itu Bu? Kan kalau misal AMDAL sudah disosialisasikan kan tidak jadi miskomunikasi antara warga dengan pemerintah seperti itu Bu. Kalau di tempat saya kan memang sering menyalahkan pemerintah atau menyalahkan pihaknya seperti itu Bu. Iya, itu menyalahkan memang hal yang gampang. Itu tahun berapa Mbak Rizky? Apa dokumen AMDAL-nya? Nggak tahunnya? Itu pas saya kelas 3 SMA Bu, berarti tahun 2017. Oh.
Iya, udah lama sekali. Oke, nah, perihal apa ya? UU Cipta Karya? Cipta Kerja apa Cipta Karya ya? Cipta Kerja ya. Saat diresmikan itu upaya-upaya yang ada untuk AMDAL itu yaitu yang pertama memutus waktu penerbitan perizinan lingkungan. Nah, selanjutnya ditekankan bahwa AMDAL itu harus melakukan sosialisasi sebelum adanya sebuah pembangunan. Jadi ada sosialisasi, ada apa ya namanya itu, saya lupa ya. Ada sosialisasi lalu apa ya, kok saya lupa ya. Jadi mengundang sekelompok anggota ataupun warga yang memiliki pengaruh atau yang berada di lingkungan sekitar itu untuk konsultasi publik, ya. Konsultasi publik, ada sosialisasi, itu yang ditekankan pada UU Cipta Kerja. Jadi saat ini yang tadi telah saya sampaikan itu sudah bisa sudah dapatnya publik dalam mengakses dokumen AMDAL ini itu salah satu output yang diterbitkan dalam penerbitan UU tersebut. Tahu Mbak Rizky sudah mengambil AMDAL belum? Mata kuliah AMDAL? Di UIN kemarin ilmu lingkungan, Bu. Lihat. Menarik sekali memang AMDAL itu. Jadi walaupun kita sebel ya, mungkin kita ada rasa nggak suka karena dibangunnya sebuah infrastruktur yang itu kita rasa dia dapat merusak lingkungan, akan tetapi di lain sisi kita tetap memperhitungkan di sisi lingkungan, dari sisi ekonomi, sosialnya bagaimana setelah bangunan itu Mungkin ya, mungkin untuk pertanyaan tadi yang terakhir bisa dibacakan ke panitia mungkin ya. Nanti saya sampaikan ke Bu Nur Alia misalnya. Soalnya di saya ini hilang. Ya, ini pertanyaan dari Muhammad izin berbangan liar sehingga merusak lingkungan yang dilakukan oleh orang asing. Bagaimana Ibu pemerintah lingkungan? Menurut saya dengan kondisi yang seperti itu ya, kita bisa membayangkan atau mungkin menanyakan dalam hati kita, apakah hutan yang ditebang itu merupakan hutan produksi atau hutan lindung begitu ya? Karena setahu saya dan memang itu sudah besar-besaran digalakan, yaitu pemerintah sudah memetakan, jadi memetakan adanya besaran ini luasan untuk hutan lindung, ini luasan untuk hutan produksi. Nah, jika ada penambangan liar, penambangan atau
saya pikir penebangan. Kalau untuk penambangan ini menurut saya perlunya peran aktif dari pemerintah ya. Jadi bagaimana pemerintah wilayah daerah itu menelusur apa ya, lokasi-lokasi yang diidentifikasi memiliki hasil tambang. Nah, jika ada penambangan liar, memang harus dipidanakan karena mereka tidak memiliki izin kerja, lalu tidak memiliki perizinan yang sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Jadi kalau pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu pemerintah yang lebih mementingkan ekonomi ketimbang lingkungan? Kita perlu tahu dulu apa itu aspek yang direncanakan oleh pemerintah. Kita harus bisa mengidentifikasi secara pribadi dulu. Nah, saat kita sudah tahu fakta-fakta yang kita dapatkan, kita bisa mencari lebih terkait perihal permasalahan tersebut. Nah, apakah memang hanya aspek ekonominya saja yang diutamakan? Karena di setiap pembangunan atau suatu perencanaan terdapat 3 dasar, yaitu adanya ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi ketiga aspek tersebut itu sangat erat kaitannya. Jadi bagaimana yang pertama yaitu dengan kesiapan ekonomi. Jadi bagaimana biaya investasinya, lalu seberapa besar adanya bangunan atau perencanaan yang dilaksanakan itu akan ada biaya recovery untuk aspek lingkungan itu. Jadi jika tidak ada biaya atau dari aspek ekonomi, lalu recovery-nya dari mana? Nah, itu jadi 3 aspek itu sangat erat kaitannya. Begitu menurut saya, Mas Anik. Jadi jangan mentah-mentah kita dapat informasi lalu kita langsung menjudge pemerintah. Itu kan kasihan pemerintah yang sudah bekerja. Terima kasih Bu Amalia. Bu, ini ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak Bu? Satu pertanyaan terakhir mungkin ya teman-teman ini. Dari Mbak Harumi Raya, izin bertanya, salah satu perilaku pro lingkungan adalah mendaur ulang sampah. Namun beberapa kejadian sampah daur ulang malah menjadi menumpuk dan terbengkalai. Apakah yang harus kita lakukan agar sampah daur ulang tidak menjadi sampah baru? Ini yang sering terjadi Bu ya, mungkin niat untuk mendaur ulang tapi malah menyebabkan sampah yang baru lagi seperti itu. Bagaimana itu? Iya, ini banyak ya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mendaur ulang, kita harus sudah mempunyai SOP, standar operasional dalam kegiatan itu. Nah, jadi saat kita sudah mempunyai SOP, bahan baku sudah ada, kita bisa melakukan kegiatan. Nah, jika hanya ayo kita memilah sampah, nanti kita akan melakukan daur ulang, tetapi tidak ada waktu, tidak ada timeline, tidak ada prosedur kerjanya, maka yang terjadi adalah hal tersebut. Gitu. Jadi setiap pekerjaan kita harus memiliki SOP, prosedur kerja, lalu timeline yang jelas. Gitu. Kalau perlu malah kita membuat sebuah planning, sebuah rangkaian gitu ya, ada planning, action, PO, organizing, lalu kontrol. Nah, itu sangat penting. Gitu menurut saya. Jadi, berarti harus ada SOP ya, dan dirancang dengan matang.
Iya, karena percuma saja kalau hanya ditumpuk begitu. Baik, ini telah menunjukkan pukul 10:15. Sangat luar biasa sekali webinar kali ini. Semoga teman-teman lebih terpacu lagi untuk memiliki perilaku yang pro lingkungan seperti itu. Mungkin untuk terakhir kalinya, mungkin Maria bisa closing statement, Bu, atau pesan-pesan untuk kita semua agar cinta lingkungan seperti itu, Bu. Oke, kalau closing statement dari saya, apa ya, sebenarnya belum terpikirkan sih. Tapi yang terpenting teman-teman bisa melakukan kegiatan yang dirasa itu dapat menimbulkan atau kita sekaligus melakukan kegiatan perilaku lingkungan sekecil mungkin dan kita lakukan apresiasi terhadap diri kita gitu. Dan jangan lupa teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu dalam kondisi sehat. Baik, terima kasih Bu Amalia Husna. Semoga tadi Terima kasih. kita ya teman-teman untuk selalu memiliki keinginan untuk cinta lingkungan, kemudian Ngisor Dewi Filosa bahasa Indonesia nak DUCK Kiki bahasa Inggris dak mocone bahasa Inggris itu guys. ya Allah itu siapa itu? Oke, terima kasih banyak Bu Amalia Husna. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Bisa kita ambil di sini teman-teman untuk menjadi insan yang sangat cinta lingkungan, kemudian pro lingkungan dan menjaga lingkungan agar tetap lestari di masa depan kita. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Acara selanjutnya yaitu penutup dan foto bersama. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum meninggalkan room, dimohon semua peserta untuk menyalakan kamera atau on cam. Kepada host, dimohon mengambil alih. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.